Halo semuanya, saya Andi Nurfedila Ilham, perwakilan kelompok 4, memperkenalkan kelompok kami pada mata kuliah komunikasi pemasaran yang beranggotakan 7 orang, yaitu Muhammad Fikri Afrizkia Saleh, Muhammad Reza, Alfian Hijrah, Fadli, Zaki Hikmah, Lilis Sindar Haswani. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini tentang alternatif marketing, pendekatan kreatif dalam pemasaran modern. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pemasaran konvensional saja tidak cukup. Kita perlu strategi yang lebih kreatif, inovatif, dan efektif untuk menarik perhatian konsumen. Itulah mengapa hari ini kita akan membahas pengertian dan berbagai jenis alternatif marketing yang dapat menjadi game changer bagi bisnis Anda. Jenis pertama yang akan kita bahas adalah buzz marketing. Apa itu buzz marketing? Buzz marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan menciptakan buzz atau perbincangan di antara konsumen tentang produk atau layanan tertentu. Tujuannya adalah membuat orang membicarakan produk atau merek Anda secara alami, menciptakan efek word of mouth yang kuat. Contoh buzz marketing yang sukses adalah kampanye ALS, Ice Bucket Challenge pada tahun 2014. Kampanye ini mengajak orang menyiram diri dengan air es dan menantang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hasilnya, kampanye tersebut viral secara global, diikuti oleh selebriti hingga politisi, dan berhasil mengumpulkan lebih dari 115 juta dolar untuk penelitian ALS dalam waktu singkat. Jenis kedua adalah guerrilla marketing. Strategi ini diciptakan oleh J. Conrad Levison pada tahun 1984. Guerrilla marketing adalah pendekatan pemasaran yang menggunakan taktik tidak konvensional, kreatif, dan seringkali mengayunkan untuk menciptakan dampak maksimal dengan biaya minimal. Strategi ini bertujuan menciptakan momen yang tidak terduga dan berkesan di tempat-tempat yang tidak biasa, sehingga meninggalkan kesan mendalam pada konsumen. Contoh guerrilla marketing adalah instalasi KitKat di taman umum, di mana mereka mengubah bangku taman menjadi replika coklat KitKat raksasa dan mencerminkan slogan mereka di yang mana adalah "Have a break and have a KitKat". Berikutnya, kita memiliki lifestyle marketing, pendekatan yang sangat efektif untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Lifestyle marketing adalah strategi yang menghubungkan produk dengan gaya hidup tertentu, menjadikan produk sebagai bagian dari identitas dan aspirasi konsumen. Daripada hanya menjual produk, perusahaan menjual gaya hidup atau identitas yang ingin dicapai oleh konsumen. Nike adalah contoh sempurna untuk lifestyle marketing. Mereka tidak menjual sepatu, tetapi menjual semangat just do it, filosofi yang menginspirasi. Apple juga menerapkan lifestyle marketing dengan menciptakan identitas sebagai brand untuk orang-orang kreatif dan think different, bukan sekedar menjual gadget. Strategi ini sangat efektif karena konsumen tidak hanya membeli produk, tapi juga membeli identitas dan status yang terkait dengan produk tersebut. Di sini saya akan membahas experiential marketing. Ini adalah salah satu strategi yang paling efektif di era digital saat ini. Experiential marketing adalah strategi yang melibatkan konsumen dalam pengalaman interaktif dan mendalam dengan merek, menciptakan hubungan emosional yang kuat. Pendekatan ini melampaui pemasaran tradisional yang menciptakan pengalaman nyata yang melibatkan panca indera, perasaan, dan emosi konsumen. Contoh experiential marketing yang sukses adalah Coca-Cola dengan Share Coke campaign, di mana mereka mencetak nama-nama populer pada botol minuman. Kampanye tersebut mendorong konsumen untuk mencari nama-nama mereka sendiri atau nama orang yang mereka kenal, berbagi di media sosial, dan menciptakan pengalaman personal yang pada merek. Red Bull juga dikenal dengan strategi experiential marketing melalui event-event ekstrem seperti Red Bull Air Race dan Red Bull Aircraft Diving yang
mencerminkan slogan mereka Red Bull Give You Wings. Terakhir yang akan kami bahas adalah product placement, sebuah strategi yang sudah ada sejak lama namun semakin populer seiring berkembangnya industri hiburan. Product placement sendiri adalah strategi memasukkan produk atau merek ke dalam konten hiburan seperti film, acara TV, video game, atau konten kreator digital secara natural. Tujuannya adalah mengintegrasikan produk ke dalam konteks cerita secara alami dan tidak mengganggu pengalaman penonton, namun tetap menciptakan visibilitas merek. Contoh klasiknya adalah film James Bond yang menampilkan mobil Aston Martin, jam tangan Omega, atau ponsel Sony. Apple juga sangat sukses dengan produk placementnya. Menurut penelitian, 74% dari 100 film box office teratas tahun 2014 menampilkan produk Apple. Di Indonesia sendiri, kita dapat melihat produk placement pada sinetron atau film yang menampilkan merek makanan, minuman, atau produk sehari-hari sebagai bagian dari cerita. Itulah kelima jenis alternatif marketing yang bisa menjadi inspirasi untuk strategi pemasaran Anda. Setiap jenis memiliki keunggulan tersendiri dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter bisnis Anda. Yang terpenting adalah memahami target audiens, menentukan pesan yang ingin disampaikan, dan memiliki pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pemasaran. Kreativitas Anda adalah kunci dalam alternatif marketing. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak dan mencoba pendekatan yang berbeda. Ingat, dalam dunia yang semakin digital dan terhubung, konsumen mencari pengalaman dan hubungan otentik dengan merek. Dengan menggunakan strategi alternatif marketing yang tepat, Anda dapat menciptakan koneksi yang lebih dalam dengan konsumen dan membedakan diri dari kompetitor. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan video ini kepada teman-teman mungkin tertarik dengan topik pemasaran kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.